Kalau di kami biasanya 14. 14-nya UAS mungkin ya. UAS ya. Jadi UTS atau UAS gitu mungkin ya. Oke. Baik, kalau begitu nanti bukunya ya, ini kan ada beberapa buku nih. Yang mudah sekali ya kalian dapatkan di Gramedia atau di Togamas. Ini bukunya dosen saya. Bukunya dari I. Nyoman Pujawan terkait dengan manajemen rantai pasok. Silakan, itu bisa dibeli ya. Harganya juga tidak terlalu mahal. Jadi itu bisa membantu kalian memahami terkait dengan logistik dan manajemen rantai pasok ini. Oke, baik. Ini jadi terkait dengan capaian pembelajaran yang akan kita tempuh. Kemudian untuk pertemuannya 1 minggu 2 kali katanya ya? Satu minggu 2 kali? Satu minggu 2 kali. Hari ini sama hari Kamis, Bu. Kamis, oke. Ini karena memang setiap dosen begini atau memang karena hanya dosen luar saja? Semuanya gitu, Oh gitu. Bu. Oh, jadi cepat dong ya? Cepat ya kalian kalau begitu ya, cepat selesai. Iya, cepat selesai. Berarti kalau seminggu 2 kali ya 1 bulan itu sudah UTS lagi ya. 1 bulan itu sudah UTS ya, gitu ya. Cepat ya. Kan 2 setiap minggunya misalkan gitu ya. Jadi 1 bulan itu sudah UTS. Oke, baik. Bu, tapi bukan karena sistem pembelajarannya percepatan juga bukan ya? Karena memang dari awal begini. Oh, iya. Dia sudah dipaketkan seperti itu, Bu. Oh, paket. Berarti kalian 2 paket setiap ininya misalkan 20 gitu ya? Politeknik itu. Oke. Ini D4 atau D3? D4. Oh, D4. Oke. Jadi kalau D4 itu sama dengan sarjana ya. Jadi tidak usah khawatir bagi kalian yang akan langsung ikut S2, itu dari D4 itu sudah bisa langsung. Ya, karena setara dengan sarjana nantinya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep dasar dulu ya. Konsep dasar logistik dan supply chain management. Saya izin share lagi. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Untuk bukunya itu yang warna putih bukan, Bu, yang edisi kedua? Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya. Atau misalkan kalian mau yang terbaru, misalkan ada yang 2013 Pak Nyoman itu kan 2010 ya. 2013 apa 2015 Pak Nyoman itu warnanya agak putih tapi ke kuning, garis-garisnya kuning-kuning gitu. Ada nggak ya? Bukunya ada kalau Ibu itu. Jadi Pak Nyoman itu ada juga buku yang terbarunya. Tapi yang 10 juga nggak apa-apa yang 2010. Ini yang warnanya putih betul. Ya, suami istri nih, Pak Nyoman. Kebetulan pakarnya dari SCM. Kemudian istrinya Mahendrawati ini dia di IT-nya. Jadi suami istri ketemu di Inggris ini. Pak Nyomannya lagi S3, Bu Mahendranya S2. Menikah akhirnya ini. Keluarlah buku-buku dari mereka berdua ya, supply chain management. Baik, saya coba masuk materi saja ya siang ini. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan langsung saja ya. Nggak apa-apa dipotong aja, Bu. Saya bingung misalkan. Saya bertanya boleh langsung. Kemudian sebentar saya setting dulu kita sampai jam berapa? Sampai jam 3:15, Bu. Oh, jam 3:15. Oke, baik. Siap. Lebih nggak boleh, kurang boleh gitu ya. Oke, baik. Baik ya. Oke. Nah, saya mau bertanya dulu nih, ya. Ada nggak yang tahu apa itu logistik?
Kemudian boleh sebutkan deh perusahaan-perusahaan logistik yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Silakan. Si cepat Ibu. Si cepat, oke. Antar aja. Antar aja, oke. Ada lagi? Logistik itu kayak pengiriman barang gitu ya Bu, PJNE, JNE. Pengiriman barang, oke. Berarti menurut Delziba tadi kata kuncinya adalah logistik terkait dengan pengiriman barang. Ada lagi? Kira-kira? Ada lagi? Kegiatan untuk mengantarkan barang dari produsen sampai ke konsumen Ibu. Oke. Kegiatan mengantarkan barang dari produsen menuju ke konsumen. Itu juga menjadi kata kunci. Mengantarkan barang. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi satu lagi kira-kira? Mengantarkan barang, tadi memindahkan barang. Distribusian. Ya, gimana? Pendistribusian, oke. Pendistribusian barang gitu ya. Oke. Menurut Hadi tadi kalau kita berbicara logistik adalah pendistribusian barang. Oke. Ya. Semuanya hampir mendekati jawabannya ya. Jadi kalau kita mendengar kata logistik itu tidak jauh dari pemindahan barang, pengelolaan barang, ya, itu kata kuncinya. Dari mana Bu? Tentu dari titik asal ke tujuan. Pemindahan barang dari titik asal ke titik tujuan. Salah? Enggak. Betul, ya. Bahwa kalian mengartikan bahwa logistik ini adalah perpindahan barang. Nah, tadi contohnya misalkan antar aja. Kemudian si cepat. Itu contoh Bu, perusahaan logistik yang ada di Indonesia, betul. Mereka bergerak di jasa kurir. Ya. Oh, jadi banyak ya Bu, kalau gitu perusahaan logistik itu sangat banyak. Sangat banyak ya. Penelitian saya kemarin itu memang hampir di kita aja ya, di khususnya Jawa, Bandung, Jakarta, itu hampir sekitar ya 100 lebih lah ya perusahaan-perusahaan logistik yang berdiri. Dari 400 sebenarnya ya, 400, tapi mereka itu ada yang kecil-kecil lah, perusahaan-perusahaannya itu kecil-kecil, jadi mereka tidak terdaftar di asosiasi. Karena dulu kan saya penelitiannya melalui asosiasi ya, saya lihat tuh yang memang terdaftar di asosiasi itu memang yang tercatat hanya 100-an, padahal bisa lebih ya, itu ada 400-an yang ada di Jawa Barat dan juga Jakarta ya. Nah, perusahaan logistik ini sangat banyak layanannya ya. Karena dia perusahaan jasa, maka tentu jasa layanannya juga ada yang tadi kalian sebutkan si cepat, antar aja, PT Pos itu masuknya ke jasa kurir. Kenapa masuknya ke jasa kurir? Karena pengiriman barangnya itu biasanya berupa paket atau dokumen yang kurang dari 20 kg. Itu yang dilakukannya. Tapi kalau kalian sudah mau mengirimkannya misalkan jenisnya alat-alat berat gitu ya, yang mau dikirimkannya alat-alat berat kan itu perlu transportasi khusus ya, transportasi khusus. Nah, ini biasanya kita sudah berbicaranya itu di perusahaan-perusahaan besar logistik yang memang sampai saat ini masih didominasi oleh pihak asing. Jadi kalau kita berbicaranya ada yang namanya, mungkin kalian nanti mendengarkan, ada yang namanya third party logistik atau 3PL, yaitu perusahaan yang dia itu memberikan layanan tidak hanya transportasi, tapi juga pergudangan dan juga freight forwarding, ya, custom clearance. Jadinya dia membantu dalam ekspor impor. Nah, dia sudah mengirimkan barangnya itu ya sudah yang besar-besar.
itu biasanya jatuhnya ke perusahaan 2PL dan 3PL. Ironbird, nah itu juga masuk ke 2PL karena dia melakukan layanan transportasi, ya. Kemudian yang kalian kenal lagi mungkin ada perusahaan-perusahaan logistik itu ya yang internasional nih ya, yang kelasnya internasional. Leshaco, Schenker, ya itu perusahaan besar. DHL, ya atau DHL misalkan ya, kalian pernah dengar tuh ya perusahaan besar itu. Nah itu perusahaan-perusahaan besar yang kelas internasional dan sahamnya itu masih dominan dimiliki oleh asing. Jadi kalau begitu perusahaan logistik itu sangat banyak ya. Iya. Seiring dengan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan manufaktur, maka kegiatan logistik itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga. Karena mereka nggak mau lagi ribet, gitu ya. Saat ini semua sudah berkolaborasi, nggak mau lagi ribet. Udah aja, misalkan Hadi punya apa? Saya punya transport, oke. Saya dari sisi manufakturnya. Nanti tolong ya dia, pokoknya kirim barang sama Hadi. Setiap 1 minggu sekali datang jam sekian-sekian, ini pengiriman barangnya ini. Oke. Sudah sekarang seperti itu mereka berkolaborasi untuk perusahaan-perusahaan itu. Jadi sangat banyak ya perusahaan yang ada di Indonesia itu. Jadi ada yang asing, ada juga yang lokal gitu ya. Di perusahaan yang yang mereka itu masih kelasnya ya di bawah ya kan. Kalau kita berbicaranya ada 1PL. 1PL itu jadi perusahaan seperti ekspedisi yang bisa mengirimkan barang tapi dia nggak punya kontrak apapun ya. Jadi kayak misalkan mau ngirim barang tapi dia lepas lah, udah nggak ada kontrak, kayak ekspedisi gitu ya. Yang dia perusahaan 2PL misalkan kayak Garuda Indonesia, Ironbird, itu semua masuk dalam perusahaan-perusahaan 2PL yang besar ya. Kemudian yang 3PL tadi Schenker, Leshaco, kemudian DHL ya, pos logistik juga masuk dalam 3PL yang dia itu bisa melayani tidak hanya transportasi saja tapi juga pergudangan dan juga tadi custom clearance ya untuk ekspor impor dibantu dokumen-dokumennya. Nah, kemudian di luar negeri itu malah sekarang ada yang mengelola 3PL namanya 4PL. Jadi 4PL ini yang membantu perusahaan-perusahaan 3PL mengelolanya nih. Itu kalau di kita sudah ada sudah Seva Logistik di kita itu. Dia sudah masuk dalam 4PL. Apalagi di luar negeri sudah masuk lagi ke 5PL lagi. Nah, ini luar biasa kan ya perkembangannya. Inilah yang akan menjadi lahan-lahan pekerjaan kalian nanti, ya. Lahan-lahan pekerjaan kalian nanti. Ibu share sedikit saja ya, sebentar ya. Supaya kalian bisa ada bayangan nanti, oh saya tuh Bu bekerjanya nanti di mana. Ini nih lahan-lahan kalian nanti ya. Saya coba saya share ya. Nih, kelihatan nggak? Ada perusahaan kurir dan servis ya. Ada Pos Indonesia, ada Tiki, Pandu Siwi, FedEx, UPS, TNT, DHL, Airborne ya, dan lain-lain. Nah sekarang perusahaan DHL ini juga tidak hanya ini ya, karena dia itu punya beberapa layanan. Ada layanannya supply chain ya, ada layanan kurir juga dan lain-lain ya. Dia punya produk-produk yang ditawarkannya juga bermacam-macam. Kemudian express atau distribution, ini ada Caraka, Repex, Tiki ya, PT Pos Indonesia dan lain-lain. Kemudian yang value added atau warehouse, ada Wira Logistik ya, kemudian Gotrans, Syncrum, Poslog ya, kemudian Linfox, Seva sudah masuk 4PL ini, dia juga memberikan layanan value added, warehouse dan lain-lain. Freight forwarding ini ada Kamajaya ya,
kemudian MIF ya, kemudian Agung Raya, Poslog, Schenker, nah, kemudian yang distributor, kemudian retail, kemudian terminal peti kemas, kemudian ocean carrier, kemudian air carrier, land carrier, dan lain-lain. Ini adalah aktivitas logistik yang kalian bisa masukin nanti, salah satunya di perusahaan ini. Di mana mereka itu memberikan layanan jasanya memang khusus kegiatan intinya yaitu operasional logistik. Bu, tapi saya pengennya di PNS, kira-kira bisa nggak Bu? Ya bisa ya. Kalian juga bisa masuk di PNS. Nih, memang logistik bukan inti di sini ya. Di perbankan, kalian bisa masuk di bagian customer service, telekomunikasi, di asuransi. Di rumah sakit bisa Bu? Ya bisa ya. Rumah sakit juga perlu orang logistik, pengadaan dari mulai makanannya, obat-obatan, ya, kemudian pengadaan sarana dan prasarana, itu kan semua juga orang logistik ya. Perlu orang procurement itu. Di perusahaan IPTN pesawat terbang Bu, itu saya bisa nggak? Oh sangat bisa sekali ya. Kalian orang-orang logistik di sini bagaimana mengelola terkait dengan pengadaan barang dari supplier-supplier, itu bisa dimasuki. Perusahaan manufaktur jelas, instansi pemerintah juga jelas. Jadi ini lahan pekerjaan kalian nanti sangat banyak. Ya. Oke. Seiring dengan adanya COVID-19 ini, siapa perusahaan yang masih tetap kokoh berdiri? Perusahaan logistik ya. Perusahaan manufaktur sempat goyah, ya. Karena apa? Gak ada pembeli. Lagi COVID gini kita terpikir untuk beli baju, nggak terpikir ya. Kita nggak terpikir beli sepatu, beli tas dan lain-lain, pokoknya sembako aja yang ada di rumah itu. Hand sanitizer, masker itu menjadi membludak permintaannya luar biasa. Sempat kita juga kekurangan ya untuk hand sanitizer sama masker. Kemudian orang yang beralih minuman-minuman kaleng sekarang udah nggak lagi. Karena apa? Mereka nggak lagi ada pesta-pesta. Ngapain ada pesta, takut social distancing, kan nggak boleh ya, makanya nggak bisa. Dari situ drop perusahaan-perusahaan manufaktur. Siapa yang masih bisa eksis? Perusahaan logistik, karena pekerjaan mereka adalah bagaimana mereka tadi mengirimkan barang dari titik asal ke titik tujuan. Nah, anak-anak ibu yang bekerja di perusahaan logistik bonusnya tetap ngalir katanya. Saya tetap ngalir Bu bonusnya, saya nggak terkena dampak, saya bisa WFH, semuanya sudah digitalisasi gitu ya, semua bisa disesuaikan gitu ya, pekerjaan walaupun WFH. Nah ini makanya beruntung ya, kalian yang di logistik masih tetap eksis. Oke, nah kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan logistik ini berarti ya, pengertiannya adalah ini kegiatan yang kita temukan baik di perusahaan manufaktur maupun jasa. Tadi manufaktur jelas pabrik ya. Pabrik itu kan pengadaan barang. Setelah barang ada kemudian kan diolah di pabriknya. Setelah diolah finish good barang akan didistribusikan. Jadi jelas aktivitas logistik bisa ditemukan di manufaktur. Sekarang kalau perusahaan jasa tadi, misalkan jasa-jasa logistik ya, perusahaan tadi begitu banyak kan ya, dari mulai kurir, peti kemas dan lain-lain semua ya, apalagi perusahaan yang sudah 3PL, 2PL dan lain-lain lah ya, itu pasti menyelenggarakannya adalah terkait dengan bagaimana melayani untuk layanan jasa logistik. Nah jadi kegiatannya itu kalau kita berbicara logistik adalah penanganan barang, barang apa? Bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, ya. Kemudian pergudangan atau pengarsipan, ini juga kita kelola. Kemudian pergerakan, tentu berbicaranya adalah transportasi dan distribusi. Kemudian persediaan, ya. Ini juga perlu kita memahami karena di dalamnya ada pengadaan barang dan pengendaliannya, ya. Kemudian tentunya adalah informasi. Karena logistik tidak bisa berjalan tanpa adanya IT. Maka sangat penting IT ini. Ya, untuk kelancaran aktivitas logistik. Mulai terbayang ya, jadi ya.
Jadi aktivitas logistik adalah aktivitas bagaimana memindahkan barang gitu ya. Tidak hanya barang tapi juga orang kan sebenarnya ya. Dari satu titik asal ke titik tujuan, kegiatannya bisa ditemukan ya. Kalau barang itu berarti kan di manufaktur maupun di perusahaan jasa. Apa saja aktivitasnya? Tentunya kalau terkait dengan barang, yaitu penanganan barangnya sendiri. Baik bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi, pergudangan, inventory, ya, di dalamnya juga ada procurement, pengadaan, kemudian juga transportasi dan distribusi, dan ditunjang oleh sistem informasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, masih memahami ya? Masih memahami ya? Oke, baik. Nah, jadi kalau begitu, ketika kita berbicara rantai pasok, atau supply chain, kalau kita berbicara logistik, ini merupakan bagiannya. Kenapa merupakan bagian dari supply chain? Karena ketika kita berbicara supply chain, itu berbicara terhadap pemain-pemainnya. Siapa Bu pemainnya itu? Supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retail, consumer. Ini yang dimaksud dengan rantai pasok. Jadi para pemainnya. Yang di dalamnya juga di sini ada perusahaan-perusahaan logistik yang membantu. Supplier mau mengirim kepada pabrik menggunakan pihak ketiga, perusahaan logistiknya. Menggunakan jasa trackingnya, misalkan PT DHL. Kemudian nanti manufaktur, dia karena kelebihan barang, oke, dia kerjasama misalkan dengan agility untuk menyimpan produk-produknya. Ya, gudangnya. Bayangkan, agility, ya, ini dari yang dulu Ibu ya tahun berapa kunjungan itu hanya 1 gudangnya, sekarang sudah ada 6 gudangnya. Linfox, ya, ini juga merupakan anak perusahaan dari DHL, itu gudangnya 12 kali lapangan bola. Kebayangkan? Gudang 12 kali lapangan bola. Mereka kelola tuh. Ribuan unit barang mereka kelola. Ya. Jadi kalau kita berbicara supply chain-nya, ya para pemainnya. Ya. Nah, ini mengelola, kalau kita berbicaranya supply chain management, manajemen ini kan pengelolaan ya. Jadi mengelola apa Bu? Ya ini mengelola ini semua. Ya, dari hulu sampai ke hilir, dari supplier sampai ke consumer. Ini harus dikelola semuanya. Aktivitasnya apa yang dilakukan? Ya ini aktivitasnya logistik. Jadi para pemain ini ya, bagaimana mereka di dalamnya itu mengelola aktivitas logistik. Dari supplier menuju manufaktur, kegiatan procurement, pengadaan barang. Nanti di manufaktur ada kegiatan inventory, ada kegiatan pergudangan, ada kegiatan order processing. Nanti dari manufaktur menuju ke distribution center, ini perlu jasa transportasi, distribusi. Ke wholesaler juga sama, ke retail juga sama. Dia juga perlu gudang di dalamnya, wholesaler. Kalian lihat sendiri, misalkan dulu Alfamart nggak punya tuh gudang. Sekarang walaupun kecil punya, walaupun dia masuk ke Tupperware ya, yang besar-besar tapi punya. Dulu enggak tuh, di luar aja tersimpan begitu. Sekarang perlu gudang itu, pengelolaannya. Gria ya, mungkin kalian juga melihat di supermarket, di dalamnya tuh ada gudangnya. Itu yang harus dikelola. Dan itulah aktivitas-aktivitas logistik. Oke? Ada yang ditanyakan? Silakan. Masih ya? Masih memahami ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana sejarahnya Bu logistik itu gitu ya? Oke. Sejarah dari logistik itu sebenarnya bermula dari Perang Dunia. Jadi yang memahami aktivitas logistik awal-awal itu adalah militer ya. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan perang itu harus mengelola yang namanya logistik makanan dan juga senjata. Itu. Ya. Jadi
1950 sampai 1960 itu bagaimana mereka ya melakukan aktivitas di sini, sudah dilakukan aktivitas logistiknya sudah, namun memang belum ada koordinasi untuk masing-masing. Jadi di sini production-nya sendiri, delivery-nya juga sendiri, semua dilakukan tugas logistik itu, namun tidak ada koordinasi sama sekali. Ya, baik manufaktur, retail maupun transporternya. Namun di tahun 1960 sampai 1970 konsep ya, kita sudah mengenal satu konsep yang namanya physical distribution. Bagaimana di sini sudah dikembangkan ya, diakui nih kebutuhan untuk mengintegrasikan dari mulai bagian procurement, production, packaging, storage, transport sampai dengan proses delivery. Ya. Di sini sudah dikembangkan ya, dan juga didukung karena adanya teknologi komputer. Jadi sudah berkembang tahun 1960, 1970. Nah, 1970 ini sudah ada lagi ya, di mana terkenal dengan konsepnya yang namanya distribution channel. Bagaimana perusahaan menyalurkan barang-barangnya itu melalui saluran distribusi. Hadi misalkan ada di Jakarta, kemudian Delziba ada di Bandung. Itu bagaimana? Sudah ada saluran distribusi sehingga mereka bisa berkolaborasi. Itu sudah ada konsepnya di tahun 1970. Kalian belum lahir itu ya, 1970 tuh. 1980 apalagi ya. Di sini strategi dari logistik ini ya, aktivitas logistik ini strateginya itu dia sudah melakukan secara profesionalisme pekerjaannya. Ya. Jadi bagaimana di sini untuk meningkatkan ya kegunaan dari komputer ini, mereka melakukan integrasi dari sistem logistik. Ya, dengan integrasi ini mereka bisa melakukan prosesnya itu tidak hanya ke lokal saja pengiriman barang, tapi juga kelasnya sudah globalisasi. Ekspor impor sudah dilakukan. 1980. 1990 kita mengenal istilahnya yang dinamakan saat ini itu supply chain management. Jadi ini bukan ilmu baru ya. Ilmu yang sudah ada konsepnya itu di tahun 1990. Konsepnya itu. Jadi bagaimana produk itu sampai tepat produknya, tepat tempatnya, tepat waktunya, gitu ya. Nah, ini sudah dikelola ya dengan baik, profesional, dengan menggunakan satu pendekatan yang namanya supply chain management. Oke. Apalagi saat ini, ya, saat ini di kompetisi, semua perusahaan itu melakukan kolaborasi, ya, kolaborasi tadi kerjasama sehingga tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri kalau sekarang. Lebih enak kita berkolaborasi. Hadi punya apa? Hadi punya kendaraan tracking. Ya udah saya pakailah kendaraannya Hadi. Delziba punya gudang. Ya sudah saya pakai gudangnya Delziba aja. Saya tidak perlu mengeluarkan biaya maintenance ya untuk pabriknya atau gudangnya. Saya tidak perlu memikirkan barang hilang atau tidak. Saya tidak perlu memikirkan resiko-resikonya. Sudah saya serahkan di pihak ketiga ke Delziba. Hadi juga punya kendaraannya, trackingnya. Udah saya serahkan aja ke Hadi. Saya nggak perlu lagi dong beli kendaraan. Saya lebih murah. Nanti saya sewa saja. Pada saat pengiriman barang, saya menggunakan sewa kendaraannya Hadi. Jadi saya nanti akan membayar per unitnya saja. Di jalan mau terjadi apa, atau saya resikonya semua Hadi yang sudah nanggung. Kan gitu ya, secara mudahnya gitu ya, secara mudahnya seperti itu kegiatan itu. Jadi aktivitas logistik ini memang sangat dinamis sekali. Ya, sangat dinamis sekali. Kalau kalian bekerja nanti di perusahaan logistik itu sangat dinamis. Kalian bisa belajar lah banyak, apalagi dengan adanya magang ya. Kalau kalian kan orang vokasi itu pasti magang ya. Dengan magang itu kalian benar tahu. Ternyata rumit sekali ya.
bagaimana kendaraan di jalan macet, customer sudah teriak-teriak, barangnya belum sampai, tracer juga nggak bisa kedetek ini supir, belum lagi rute perjalanan nggak sesuai, gudangnya kemalingan dan lain-lain, supplier belum datang, sedangkan produksi harus berjalan. Itu yang terjadi. Ya, kenyataannya itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengelola tadi semua itu? Maka kita belajar yang namanya supply chain management. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Jadi kalau kita berbicara supply chain, ya sekali lagi adalah dia berbicaranya para pemainnya. Siapa saja tadi? Ada supplier, ada manufaktur, ada wholesaler, pedagang besar, ada agen, ada distributor, ada retail, dan customer. Ya. Kemudian kalau kita berbicaranya supply chain management, ini ya, is a set of approach. Jadi dia adalah satu pendekatan, metode, cara. Untuk apa? Untuk mengelola. Apa yang dikelola? Ini yang dikelola. Para pemain tadi harus dikelola dengan baik. Apa yang dikelola aktivitasnya? Ya tadi aktivitas logistiknya. Supaya berjalan. Sehingga tujuannya tadi the right quantity, the right location, the right time ini bisa tercapai. Sehingga customer satisfaction yang diharapkan, kepuasan customer. Ya. Oke, sampai sini. Silakan, ada yang bertanyakan. Sudah mulai kebayang ya? Coba Stefani yang terbayang, logistik itu apa jadinya Stefani sekarang? Logistik itu apa Stefani? Yuk. Nggak apa-apa salah juga. Ayo, gimana? Logistik adalah jawaban saya kayaknya masih sama Ibu. Jadi proses mengantarkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, aktivitasnya apa aja tadi Stefani? Aktivitasnya dalam logistik itu apa aja tadi? Ada apa saja? Definisinya sudah betul ya. Pemindahan barang dari titik asal ke titik tujuan. Dari supplier menuju konsumen. Apa aktivitasnya? Aktivitasnya ada pergudangan, ada transportasi, ada distribusi, kan gitu ya. Kemudian ada inventory, ya. Kemudian ada pengadaan barang yang ditunjang oleh IT ya. Information Technology. Oke. Hadi, kalau supply chain itu apa, Di? Berarti? Kayak kerjasama gitu antara dari supplier sampai ke customer. Iya. Kalau kita berbicara supply chain, berarti berbicaranya adalah para pemainnya di sini ya. Siapa saja para pemainnya? Tadi Hadi jelaskan. Ada supplier. Ya. Supplier itu apa, Di? Supplier itu yang punya produk, maksudnya yang punya barang. Oke, penghasil bahan baku biasanya ya, penghasil bahan bakunya supplier misalkan ya. Oke, kemudian ada manufaktur, ya. Ada apa lagi, Di? Center. Dagang besar. Distribution, oke, distribution center. Oke, ada apa lagi? Wholesaler, Terus langsung ke customer gitu. Wholesaler, pedagang besar, kemudian retail, langsung ke konsumen. Jadi sekali lagi kalau kita berbicaranya rantai pasok, tadi para pemainnya, ya, yang di dalamnya juga ada perusahaan-perusahaan logistik, itu masuk dalam rantai pasok. Tapi kalau kita berbicaranya supply chain management, ya, tadi is a set of approach utilized to efficiency, integrated supplier, manufacture, warehouse, and store,
so that merchandise is produced and distributed at the right quantity, to the right location, and the right time in order to minimize system-wide cost while satisfying service level requirement. Jadi kalau kita berbicara supply chain management, ini adalah satu set pendekatan ya. Satu pendekatan, satu metode, satu cara ya. Untuk apa? Tadi untuk memanfaatkan ya, utilize itu ya, efisiensi, integrated itu. Integratednya siapa saja? Supplier, manufaktur gitu ya. Di sini. Kemudian juga kita melihat tadi ya, supplier, manufaktur, kemudian sampai pendistribusian barangnya, sehingga dia bisa the right quantity, dia juga the right location, the right time, untuk tentunya meminimasi dari sisi cost-nya ya, dan juga kepuasan bagi pelanggannya. Kan jangan sampai pelanggan itu kecewa ya. Kita belanja di satu tempat, barangnya nggak ada, udah kecewa, nggak usah lagi lah ke situ lah, nggak ada barangnya, jauh-jauh ke sana nggak ada. Kecewa, nggak boleh kita mengecewakan customer. Makanya bagaimana kita harus kelola rasa ini. Oke, paham ya? Oke, baik. Nah, ini kalau kita berbicara ya, kalau kita berbicaranya supply chain tadi, kita berbicaranya supplier. Ya, supplier juga banyak ya. Ini manufaktur, ini tuh supplier tier 1, ini supplier tier 2. Maksudnya gimana Bu? Oke, kita berbicaranya Indomie aja. Kalian suka kan Indomie ya? Tapi bagaimana asal muasal Indomie ini kan harus tahu juga ya. Oke. Kalian beli di Indofood. Ya, Indofood mengeluarkan produk Indomie. Kemudian apa bahan baku daripada Indomie ini? Bahan bakunya apa? Tepung, betul, tepung terigu. Ada lagi? Telur. Telur. Ada lagi? Minyak. Ada lagi? Bawang goreng. Bawang goreng. Ada lagi? Ada lagi? Micin Bu. Micinnya. Ada lagi? Ada lagi? Bumbunya ya, bumbunya. Kemudian pedasnya tuh ya. Sambalnya itu kan yang bubuk ya, sambal bubuknya. Itu kan juga kita harus mencari dari petani cabai ya. Petani cabai tiba-tiba melonjak aja harganya. Atau cabainya tidak ada misalkan. Ya, gak bisa itu Indomie gak enak itu, gak pakai cabai kan tetap aja ya. Kemudian plastiknya, kemudian kartonnya, kan itu mesti diperhatikan ya sama kalian. Jadi orang pengadaan barang itu harus memahami, ya, kapan dia harus pesan ke supplier, kapan barang-barangnya apa saja, berapa jumlahnya, itu supplier. Jadi kalau kalian masuk nanti di bagian logistik, di bagian pengadaan barang, oh ini ya seperti Bu Erna dulu bilang, ternyata ribet ya di bagian pengadaan barang itu. Saya harus melakukan proses mencari supplier. Tiba-tiba supplier ini nggak bisa memenuhi. Contoh satu aja, minyak sekarang susah. Bagaimana goncangnya ke sini kan? Semua berimbas ini. Dari hanya satu supplier aja, sawitnya susah didapatkan. Jadi kenapa minyak saat ini harganya melonjak? Satu, karena pada saat memproduksi, waktu pandemik, ini ceritanya ya, orang yang di sawit itu cerita kalau dulu itu pada masa pandemik, permintaan minyak itu ya kondisi tidak ini ya, berkurang lah. Karena mereka juga jarang gitu ya memasak dan lain-lain, kemudian restoran ditutup, warung ditutup, semua ditutup, jadi kan pembelian customer juga sedikit ya, gitu kan ya. Nah saat ini kan kita sudah new normal lagi kan, maka kita sudah stabil lagi semuanya,
restoran dibuka, semua dibuka. Jadi pasokan itu kurang. Belum lagi saat ini ada kendaraan pesawat yang bahan bakarnya juga dari sawit. Jadi mau tidak mau kan kita saling ini ya, salah satunya kita harus masak dengan menggunakan tadi minyak kelapa, satu lagi di sisi lain itu untuk kendaraan, bahan bakar kendaraan pesawat. Nah, ini kebijakan pemerintah. Akhirnya supply-nya sedikit, demand-nya membludak. Kondisi menjadi tidak stabil sekarang. Ada uang, minyaknya nggak ada, juga nggak bisa ya. Barangnya nggak ada, bagaimana? Jadi supplier-supplier inilah harus kita kelola posisinya. Karena manufaktur bisa melakukan proses ketika pengadaan barang itu sesuai tepat waktu ketika dia mau memproduksi. Nah, kita dapatkan tuh, misalkan terigu. Terigu dapat dari mana? Tadi yang bilang terigu dari mana? Bandung, Bu. Dari Bandung. Di mana kalian dapatkan? Di pabrik? Bandung. Pabrik gitu ya. Tepung terigu misalkan 3 roda misalkan ya, atau apalagi kalau tepung terigu tuh yang tahu tuh merek-mereknya misalkan apa sih yang terkenal tuh segitiga biru. Segitiga biru. Oke. Sekarang kita kan membelinya di pabrik tepung ya, segitiga biru. Dia masuk misalkan di supplier di sini, Tier 1. Kan kita harus berpikir juga. Si pabrik segitiga biru itu berarti dia dapat dari petani Gandum, Bu. gandum. Petani gandum. Maka petani gandum itu masuk ke Tier 2. Telur. Telur itu kalian dapatkan misalkan di mana? Peternak langsung. Oke, berarti peternak sebagai Tier 1. Tapi kalau saya beli misalkan telurnya di supermarket misalkan ya, maka dia suppliernya adalah si supermarketnya. Nah, dia si telurnya sendiri kan yang dari supermarket juga kan dapatnya dari dari peternak. Jadi si Tier 2-nya adalah peternak. Jadi dia masuknya di sini nih sebagai Tier 2. Ini Tier 1-nya yang langsung berhubungan dengan manufaktur. Itu masuk supplier Tier 1. Kalau yang Tier 2 itu tidak berhubungan langsung. Jadi tadi tepung segitiga biru kita beli dari pabrik segitiga biru. Pabrik segitiga biru akan menghubungi petani-petani gandum. Kemudian untuk gulanya misalkan ya, gula putihnya. Gula putihnya saya dapat dari pabrik gula putih. Nah, kemudian dianya sendiri ngambil dari petani tebu misalkan. Dia sebagai Tier 2. Jadi ini harus dipikirkan semuanya, pengelolaannya. Ya, jangan sampai pada saat produksi barang kosong. Gak bisa. Apalagi kalau kalian bekerja di IPTN. Ada di Bandung itu yang pabrik pesawat ya, IPTN. 90% raw materialnya itu dari luar negeri. Jadi kalau anak-anak ibu kerja, katanya dia bilang di bagian procurement itu saya Bu bekerjanya itu bisa 24 jam. Karena saya menghubungi supplier itu nggak bisa pagi hari Bu. Sampai dengan sore itu di sana kan malam. Di sananya ya malam. Saya baru di sini malam, baru di sana pagi. Saya baru bisa menghubungi supplier-supplier. Orang procurement itu seperti itu. Ya, 95% katanya. Hampir spare part-nya itu didapatkan dari luar negeri. Yang untuk pesawat terbang. Ya. Nah, ketika kita berbicaranya dari supplier menuju manufaktur, ini istilahnya kita menamakan kegiatannya adalah upstream. Ya, bagaimana raw material ini dikirimkan ke manufaktur. Kalau kita berbicaranya barang-barang finished goods, ya, barang jadi, bagaimana mengirimkan dari manufaktur ke distributor, ke retail, sampai dengan customer,
Ini dikatakan kegiatannya adalah kegiatan downstream. Ya. Oke. Apa yang dikelola, Bu? Apa yang dikelola? Tentu yang dikelolanya adalah barangnya sendiri. Ya. Kemudian barang itu berarti dari mana? Dari hulu ke hilir. Ini mengirim raw material, ini mengolahnya menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, nanti barang jadi didistribusikan. Maka yang dikelola dalam supply chain management adalah goods, barang. Yang kedua, uang. Dari mana pengelolaan uang? Tentu dari customer menuju ke hulu, supplier. Kemudian kedua belah pihak, kedua arah. Ya, kedua arah ini yang dikelola adalah information-nya. Supplier harus berhubungan dengan manufaktur ya, terkait dengan berapa kebutuhan materialnya. Manufaktur dengan distributor berapa kebutuhan untuk pembelian di distributor, sama retail customer. Nanti informasi dari customer juga butuh berapa barangnya, nanti retail menyediakan berapa. Retail nanti akan berkomunikasi dengan distributor. Distributor berkomunikasi dengan manufaktur. Manufaktur akan berkomunikasi terkait kebutuhan raw materialnya kepada supplier-suppliernya. Jadi yang dikelola dalam supply chain management di sini adalah goods, barang, information, dan uang. Sampai sini ada yang tanyakan? Masih belum? Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Nah, ternyata tidak hanya uang, informasi, dan juga barang. Tapi saat ini juga terkenal istilahnya itu adalah reverse logistic. Apa reverse itu, Bu? Bagaimana barang-barang yang sudah sampai di customer ini bisa diremanufaktur, bisa direuse, bisa di-recycle, sehingga nanti ya kembali kepada produser lagi, ini bisa dikembalikan lagi kepada customer. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya supaya tidak menimbulkan banyak limbah. Semuanya akan ke go green, ya. Karena ketika kita terjadi limbah, kan terbayang ya HP ini pergerakannya kan 6 bulan sekali ya. 6 bulan sekali ganti lagi yang baru, merek baru. Ganti lagi yang baru. Samsung itu udah berapa sekarang? Sudah S20. Mungkin ya lebih mungkin sekarang Samsung itu. Nah, kalau tidak diremanufaktur ya, mungkin sampah di lautan itu udah penuh aja dengan elektronik ya. Udah penuh itu sampah di lautan itu. Yang imbasnya kan bukan kita saat ini ya, tapi anak cucu nanti ke depannya. Bagaimana terjadi banjir di mana-mana. Kemudian global warming, pemanasan. Karena udah nggak ada lagi tuh lahan-lahan. Semuanya sudah pada susah untuk di-recycle dan lain-lain. Nah, ini dicanangkan oleh pemerintah. Bagaimana perusahaan sekarang ini melakukan proses reverse. Jadi barang-barangnya itu dikanibal, ya. Contoh misalkan kayak mobil-mobil tuh ya, mobil-mobil yang baru-baru sekarang ya, mobil 1 juta umat aja sekarang udah luar biasa katanya ya, harganya udah nggak 1 juta umat lagi. Kalau dulu harganya masih pasaran menengah gitu ya. Sekarang itu dia udah levelnya udah menengah ke atas tuh, mobil Xenia dan Avanza itu. Karena dia punya sistem-sistem terbaru tuh ya. Nah, apakah body semuanya gitu, spare partnya semuanya menjadi baru? Kan enggak juga ya. Mereka ada beberapa yang menggunakan spare part yang lama kan, kanibal saja di sini. Jadi kita melihatnya model baru semuanya. Tapi ya tidak semua. Karena ada proses tadi remanufaktur. Dicarikan spare partnya gitu ya, memudahkan. Kemudian ketika misalkan barang elektronik kita kulkas, misalkan, oh ini masih ada kerusakan dari customer, dibawalah ke perusahaan logistik. Contoh Poslog ya, Poslog. Dia kan mengelola gudangnya Unilever untuk menyimpan kulkas ya, yang suka ada tuh es walls.
Ya, kulkasnya jenisnya semua jenis itu ada disimpan di poslog. Nah, ketika mereka ada terjadi kerusakan, itu ada orang maintenance-nya di poslog itu. Jadi nanti ditelepon dari customer-nya ada rusak barang, nanti dibawa ke perusahaan logistik, nanti di situ dibetulkan. Kalau masih bisa dibetulkan, mungkin di bawah 30%, langsung dikembalikan lagi ke customer. Kan akhirnya nggak ada limbah posisinya di sini. Seperti itu ya. Jadi saat ini tidak semua produk sudah reverse, seharusnya semuanya ya. Seharusnya sudah semua gitu ya. Dengan adanya sadar lingkungan hidup, sustainability gitu ya. Kita menjaga supaya tidak terjadi pencemaran di mana-mana, seharusnya sih kita semua sudah ke go green. Orang mau belanja ke supermarket aja sekarang selalu, Pak, bawa plastiknya nggak, bawa kantongnya nggak, kalau nggak dikenakan biaya Rp200. Itu kan supaya kita satu bawa plastik itu sulit ya, untuk nanti ini di tanah itu kan nggak bisa ya, agak sulit tuh bahan-bahan plastik sekarang tuh. Nah, kemudian menghemat dari sisi bahwa ini supaya tidak terjadi pencemaran. Kemudian kalian juga sekarang ini sudah mulai membawa tempat minum sendiri, kan terbayang ya, kalau beli botol terus buang sampah itu juga. Tapi bagaimana nanti bagian rongsok itu nanti dia mendaur ulang. Akhirnya dari daur ulang ini kan menjadi sesuatu yang bisa bervalue added nantinya, ada nilai tambah dari produk tersebut. Nah, itu dilakukan saat ini. Ya, reverse logistik namanya. Contoh lagi misalkan di Ultra Jaya, kalian kan suka minum tuh susu Ultra ya. Nah, Ultra Jaya itu mereka memang membeli mesin untuk ini limbah ya, untuk jadi yang susunya yang di kotak itu yang sudah basi itu dikirim lagi ke pabrik, nanti di pabrik diolah, akhirnya untuk pupuk di daerah sekitar. Ini luar biasa akhirnya. Nah, pemerintah inginnya semuanya melakukan reverse sehingga tidak terjadi pencemaran. Di Jerman tuh ya, di Jerman itu semua sudah refill. Jadi orang yang mau belanja itu, mereka yang membawa barangnya sendiri itu jauh lebih murah 50% dibanding dengan beli yang barunya. Karena apa? Untuk mengurangi sampah sebenarnya. Itu yang dilakukan ya. Oke, baik. Nah, ini yang kenapa supply chain management itu merupakan sesuatu yang kompleks. Karena di dalamnya itu kalian berbicara whole, seluruh terkait dengan chain thinking, labor, oil, alternative energy, transport, logistik, finance, business process, transaction system, information technology, procurement, SCM sendiri, commercial power, regulatory system, people, relationship. Ini semuanya kita kelola supaya ada keseimbangan antara supply dan demand. Nanti kalau kalian sudah magang tuh, bagaimana posisi, ternyata mengelola itu sangat sulit ya. Sudah ada sistemnya, misalkan sudah terbangun sistem pun ya tetap saja ya. Contoh misalkan yang di Lesako, aduh Bu, itu kalau kurang-kurangnya ini ya, kita mencari shipment aja untuk pemberangkatan melalui kapal. Si customer pengennya jam sekian, hari sekian sudah nyampe misalkan di Belanda. Posisinya shipmentnya tidak ada kendaraannya. Bagaimana kita mencari sampai harus betul-betul booking kapal itu berapa hari sebelumnya? Yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan freight forwarding. Kita mah tahunya sampai aja gitu ya, barang itu. Padahal bagaimana mengelolanya, itu adalah tugas kalian nanti, yang bekerja di perusahaan-perusahaan logistik ya. Oke, baik. Nah, ini yang dimaksud Ibu tadi ya. Jadi aktivitas logistik itu ini nih. Aktivitas bagaimana dari supply menuju plant, ya, operation, pabrik, ini mengelola transportasi, inventory, order processing, purchasing, procurement, protective packaging, warehouse, material handling, dan information maintenance. Sekarang dari pabrik menuju ke customer, ini dinamakan kegiatannya physical distribution.
atau outbound logistik. Kalau dari supplier menuju plant, menuju pabrik, dia berbicaranya physical supply atau material management. Aktivitasnya adalah inbound logistik. Kalau barang jadi akan didistribusikan, kita berbicaranya outbound logistik. Ya. Oke, ini aktivitas-aktivitasnya. Ada yang tanyakan dulu? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yuk. Silakan. Supaya tidak searah. Ayo. Ada yang mau ditanyakan enggak? Oke. Saya sedikit lagi nih sebenarnya ya. Sekarang dalam logistik itu ya, ruang lingkupnya kalian harus pahami bahwa ada yang dinamakan dengan key activities atau aktivitas kunci dan ada yang dinamakan dengan supporting activities. Key activities atau aktivitas kunci dalam kegiatan logistik adalah yang pertama customer service. Ini bagian garda depan ya. Terkait dengan komplain-komplain. Kalau kalian misalkan di PT Pos misalkan ya, ditempatkanlah di bagian customer service. Yang pertama, bukan yang pertama ya, yang mendominasi biasanya ya adalah komplain. Barangnya terlambat. Kemudian tidak sesuai dengan jadwal. Kemudian di tracing, mohon di tracing ini saya gimana ini barang saya belum nyampe-nyampe sampai detik ini. Itu customer service itu. Jadi komplainnya itu lebih banyak katanya. Dia ini kan ya dari para pelanggan itu. Maka menjadi garda depan tuh dari kegiatan logistik. Jadi ingin mempertemukan customer needs ya, determine customer needs and wants for logistic customer service. Kita bagaimana mempertemukannya? Salah satunya ya tadi aktivitasnya itu. Oh, tracing. Saya komplain. Ini 3 hari belum nyampe. Di mana barangnya? Oke. Harus dalam keadaan tersenyum, walaupun sudah kesal juga ya. Mau jam berapapun customer service, tetap harus melayani. Jadi anak-anak saya juga tidak hanya di perusahaan logistik saja. Dia yang bekerja di bank juga ya. Bisa Bu, bagian CS ya bisa. Karena dia belajar customer service. Dan itu merupakan kunci dari aktivitas logistik. Kemudian transportasi dan distribusi. Apa bedanya transportasi dan distribusi? Coba ada yang tahu nggak? Apa bedanya? Transportasi dan distribusi. Ada yang tahu nggak? Saya mau jawab. Ya, silakan. Saya mau kalau transportasi itu medianya, kalau distribusi itu kegiatannya menjadi distribusi itu kan perpindahan barangnya. Nah, medianya transportasi melalui transportasi gitu. Betul, Ilhan. Ya. Jadi bukan media tuh istilahnya teh, moda gitu ya, Ilhan ya. Modanya gitu ya sayangnya. Modanya. Jadi kalau kita berbicara transportation and distribution, bagaimana transportasi ini adalah modanya. Mau pakai jalan darat, trucking, mau pakai jalan darat kereta api, mau pakai jalur laut, berarti kapal, udara berarti pesawat, atau mau menggunakan pipa. Karena untuk mengalirkan misalkan minyak gitu ya, dan lain-lain, itu lebih murah dengan menggunakan pipa. Jadi ketika kita berbicara transportasi adalah berbicara modanya. Tapi kalau kita berbicara distribution adalah salurannya. Bagaimana menyalurkan, memindahkan barang tadi gitu ya. Menyalurkan melalui tadi retail gitu ya ke customer atau dari wholesaler ke customer. Ini kan saluran-saluran distribusi. Pengiriman barangnya melalui saluran distribusi. Maka kita berbicara distribution, ya, betul. Nah, kemudian yang penting juga dalam aktivitas logistik adalah inventory. Kenapa? Karena persediaan ini hal yang sangat signifikan sekali ya. Ketika barang kebanyakan, barang rusak. Terjadi dead stock. Anak saya lagi magang di ASDP.
terbayang 3.600 apa ya, 3.600 jenis SKU ya. SKU itu stock keeping unit, jadi sekian ribu unit barang itu mereka harus melakukan atau dia ada dalam posisi barang-barang dead stock. Jadi stok yang tidak terpakai. Kenapa? Karena ketika pembelian, karena dia di perusahaan yang ini ya, bergeraknya kan kalau ASDP ini perusahaan BUMN. Jadi kalau beli barang itu terkadang inventorinya itu udahlah, misalkan kebutuhannya 2, karena nggak bisa diprediksi kapal itu kerusakannya apa saja, udah beli 10 aja. 8 yang dipakainya 2, 8 menjadi barang yang nggak dipakai ya, disimpan di gudang, simpan di gudang. Terus menerus akhirnya menyebabkan dead stock-nya itu sampai 3.600 barang, Bu. Itu SKU per SKU, Bu. Jadi kebayang ya, maksudnya SKU itu gimana? Contoh aja misalkan kalian beli odol. Odol itu kan ada yang 200 gram, 300 gram, 400 gram, 500 gram. Nah, itu disebut satu SKU. Ya, satu jenis barang SKU tuh. Jadi yang 200 gram satu, kemudian yang 300 gram satu SKU, kemudian yang 400, 500 gram juga satu SKU, Nah itu 3.600. 3.600 nanti perintilannya per satu SKU itu kan mungkin ada 10 barangnya, mungkin ada 12, ada 5, ada 8. Nah itu semua dalam keadaan barang dead stock. Siapa yang mengelola? Kalian, bagian logistik. Barang nggak boleh kebanyakan, barang kurang juga disalahin lah bagian inventory. Nanti barang ini customer kecewa nggak ada barangnya. Siapa yang disalahin? Bagian inventory. Jadi kalian harus betul-betul memesan itu tepat. Duh, bagaimana Bu tepat itu? Ya memang nggak ada ya, yang tepat mah tetap Allah ya. Tepat, minimal mendekati. Makanya kita belajar yang namanya ramalan. Bukan dukun Bu kita, bukan. Yang diramalkan itu adalah pembelian barangnya. Sehingga tadi jangan kelebihan, jangan juga kekurangan. Ya, jadi inventory juga sangat penting untuk kita kelola. Yang terakhir, order processing. Ini proses bagaimana melakukan pemesanan. Ini juga menjadi hal yang penting dalam aktivitas logistik. Apa yang menjadi pendukungnya? Yang menjadi pendukungnya ada warehousing. Ternyata gudang itu hanya pendukung ya Bu? Iya, tapi penting, dia sangat penting ya. Karena kalau kita berbicara inventory, bagaimana mengelola memesan produknya, ya. Tapi kalau kita berbicaranya warehouse, fisik barang yang ada di gudang disimpannya, itu di warehousing. Pemesanan dan lain-lainnya nanti inventory nih, di dalamnya bagian pengadaan. Ya. Material handling, purchasing, protective packaging, ya, sampai information maintenance. Ini menjadi aktivitas supporting dari kegiatan logistik. Nah, kan begitu banyak ya tadi ya. Ada key activities, ada supporting activities. Ini untuk kegiatan logistik. Kalau lingkupnya supply chain management, bagaimana Bu? Tadi sekali lagi, bahwa logistik bagian dari manajemen rantai pasok. Ya, jadi kalau kita berbicaranya SCM, ini sudah pengelolaannya kan dari hulu ke hilir ya. Dari mulai pengembangan produk. Ini orang SCM nih, yang harus memikirkan orang apa Bu, bagian apa? R&D, Research and Development. Terus gimana Bu di dalamnya nih, dia harus melakukan riset pasar, apa yang diinginkan pasar saat ini. Bagaimana merancang produk baru, jangan sampai tadi salah satunya mencemari lingkungan. Maka dia harus melibatkan supplier-suppliernya untuk merancang produk barunya. Nggak bisa gitu aja ya. Orang yang bekerja di otomotif aja ya, yang mobil, itu mereka menggunakan pihak ketiga tuh hanya untuk melakukan riset pasar. Kebutuhannya apa sih saat ini? Apa sih yang diinginkan? Itu mereka pakai pihak ketiga loh riset pasarnya. Bayar mahal. Ini bagian dari pengelolaan rantai pasar.
Belum ke pengadaan. Pengadaan memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan bakunya, ya, sampai dengan memonitor nih resiko-resikonya hubungan dengan supplier. Itu bagian dari manajemen rantai pasok juga, mengelola bagian pengadaan. Ya, ini bisa satu SKS, ini bisa satu SKS, bukan satu SKS, satu mata kuliah tersendiri kalau di saya itu, karena nggak bisa pengadaan khusus belajar e-procurement tuh. Inventory khusus, karena di situ berbicara deterministik, probabilistik, tuh bagaimana menghitungnya. Ya, gudang khusus satu semester, berbicaranya masalah gudang, sampai dengan penggunaan WMS, kecelakaan kerja di gudang, bagaimana menentukan tata letak di gudang dan lain-lain. Seperti itu, ya. Perencanaan dan pengendalian produksi. Di sini bagaimana menentukan demand planning tuh tadi, perencanaan permintaan. Kebutuhan retail berapa? Berarti nanti dari kebutuhan retail berapa distributor harus menyediakan, distributor berapa harus pesan ke manufaktur, manufaktur harus pesan bahan baku ke supplier berapa. Ini demand planning kita rencanakan. Ya, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi dan lain-lain. Produksinya sendiri, pengendalian kualitas ya, distribusi, di sini perencanaan jaringannya, penjadwalannya ya, kemudian memonitor service levelnya di tiap pusat distribusi, dan tadi pengembaliannya. Merancang saluran pengembalian produk, penjadwalan, pengambilan, proses disposal ya, barang-barang yang tidak berguna lagi, sampai dengan penentuan harga produk. Ini harus kita kelola dalam manajemen rantai pasok. Luar biasa ya Bu ya. Iya. Kalau kalian nanti masuk di bagian SCM, ya, kalian mengelola ini semua dari mulai pengadaan barangnya sampai bagaimana pendistribusiannya. Pokoknya seneng deh. Jangan kan kalian ibu aja kalau udah magang aja seneng ya, ibu juga masih magang ya. Karena juga kan dosen juga harus update ya. Saya magang juga minimal seminggu 2 minggu itu saya magang biar tahu prosesnya. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan? Boleh, silakan. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Apalagi kalau kita berbicaranya tidak manufaktur tapi industri ya. Industri makanan, industri apalagi misalkan industri makanan, terus pakaian jadi misalkan ya, bagaimana ini pengadaan barangnya ini. Ini berbicara rantai pasoknya ini bagaimana ya? Kayaknya sangat menarik ya. Ibu aja cuma dihilir. Dihilirnya juga hanya di perusahaan logistik. Belum berbicara ke depannya itu. Kalau udah berbicara ke depannya. Nah, Bu, bagaimana Bu pengelolaan rantai pasok di Indonesia? Apakah sudah berjalan dengan baik? Sebenarnya posisi kita masih tidak baik ya. Beberapa perusahaan itu masih kesulitan dalam mengelola rantai pasok. Mungkin sekelas Astra dengan sistemnya SAP gitu ya, mereka sudah bisa mengelola ya aktivitas logistiknya. Makanya pendukung kan, sistem informasi itu merupakan pendukung. Nah sekarang contoh di perusahaan, ada di perusahaan yang sudah besar, BUMN juga, tapi pengelolaannya masih belum baik. Padahal sudah ada sistem Bu, iya. Tapi kan karyawannya memahami nggak untuk aplikasi sistem itu? Yang tidak memahami melihat seperti ribet ya. Padahal kalau kita sudah memahami dengan adanya sistem tadi digitalisasi gitu ya, dengan memudahkan menggunakan SAP misalkan, itu kan lebih mempermudah. Tapi di satu sisi belum tentu. Tenaga kerjanya masih belum mampu gitu ya. Makanya perlu pengelolaan ini ya perlu dipelajari seperti kalian ini kan calon-calon nih kalian ini. Ya. Oke, baik, silakan. Ada yang bertanyakan? Boleh? Yuk. Baik. Nggak ada?
nggak ada itu dua ya. Apakah paham atau tidak paham? Nah ini kan ya sebenarnya itu ya dua hal. Oke, baik. Nggak apa-apa kalau begitu minggu depan, bukan minggu depan, ketemu lagi Ibu hari apa ini berarti? Hari Kamis ya? Kamis ya? Kamis, oke. Kalau begitu hari Kamis saya kasih waktu lah ya 10 menit untuk kita diskusi dulu kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini sebelum kita masuk materi baru gitu ya. Oke ya. Kalau begitu saya share ke email. Saya share ke email. Baik. Oke, baik. Mohon nanti di-share di grup email siapa? Nanti yang dari teman-temannya. Bu, kok nggak pakai WA sih, Bu? Ribet amat. WA saya tuh sudah terlalu banyak dokumen gitu ya. Dokumen, foto ini udah pakai ini tetap aja masuk semuanya gitu ya. Jadi akhirnya penuh, loading lagi gitu ya WA-nya gitu. Maka saya mending dikirim ke email aja. Nanti email siapa, nanti saya share, mohon nanti di-share ke teman-temannya aja gitu ya. Oke ya, baik ya. Kalau begitu saya akhiri ya pertemuan sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi